Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Rahma dengan NPM 1811060054 dari kelas Biologi G, ingin memenuhi ujian akhir semester dari mata kuliah pengembangan kurikulum, yaitu dengan menjelaskan materi tentang pihak-pihak yang terlibat dalam pengembangan kurikulum. Dalam pengembangan kurikulum terdapat 6 pihak yang terlibat dalam pengembangan kurikulum. Yang pertama ada peran para administrator pendidikan. Menurut Sukma Dinata pada tahun 2004, peranan para administrator di tingkat pusat dalam pengembangan kurikulum adalah menyusun dasar-dasar hukum, menyusun kerangka dasar, serta program inti kurikulum. Kerangka dasar dan program inti tersebut akan menentukan minimum course yang dituntut. Atas dasar kerangka dan program inti tersebut, para administrator daerah dan administrator lokal mengembangkan kurikulum sekolah bagi daerahnya yang sesuai dengan kebutuhan daerahnya tersebut. Administrator pendidikan terdiri dari 3 jenis, yaitu administrator pusat, yaitu direktur dan kepala pusat. Yang kedua ada administrator daerah, yaitu kepala kantor wilayah. Dan yang ketiga ada administrator lokal, yaitu kepala kantor kabupaten, kecamatan, dan kepala sekolah. Yang kedua adalah peranan para ahli. Pengembangan kurikulum membutuhkan bantuan pemikiran para ahli, baik ahli pendidikan, ahli kurikulum, maupun ahli bidang studi atau disiplin ilmu. Dengan mengacu pada kebijaksanaan yang ditetapkan pemerintah, baik itu kebijaksanaan pembangunan secara umum maupun pembangunan pendidikan, perkembangan tuntunan masyarakat dan masukan dari pelaksanaan pendidikan dan kurikulum yang sedang berjalan, maka para ahli pendidikan ini memberikan alternatif konsep pendidikan dan model kurikulum yang dipandang paling sesuai dengan keadaan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Yang ketiga adalah peranan guru. Nah, guru di sini adalah sebagai perencanaan, pelaksanaan, dan pengembangan kurikulum bagi kelasnya. Sekalipun ia tidak mencetuskan sendiri konsep-konsep tentang kurikulum, guru ini merupakan penerjemah kurikulum. Dia yang mengolah, meramu kembali kurikulum dari pusat untuk disajikan di kelasnya. Oleh karena itu, guru ini bisa dikatakan sebagai barisan pengembangan kurikulum yang terdepan. Kemudian, adapun peran guru dalam pengembangan kurikulum itu ada 3, yaitu guru sebagai perencana pengajaran. Di sini guru ini harus membuat perencanaan pengajaran dan persiapan sebelum melakukan kegiatan belajar. Kemudian yang kedua, guru sebagai pengelola pengajaran harus dapat menciptakan situasi belajar yang memungkinkan tujuan belajar yang telah ditentukan. Kemudian yang ketiga, guru sebagai evaluator. Nah, artinya di sini guru melakukan pengukuran untuk mengetahui apakah anak didik telah mencapai hasil belajar seperti yang diharapkan atau belum. Kemudian, guru juga perlu memiliki keterampilan belajar mengajar. Nah, penguasaan keterampilan itu bergantung pada bahan yang dimilikinya dan latihan keguruan yang telah dialaminya. Nah, dalam pengembangan kurikulum, dari segi pengelolaannya itu dibedakan menjadi 2, yaitu peranan guru dalam pengembangan kurikulum yang bersifat sentralisasi dan juga peranan guru dalam pengembangan kurikulum desentralisasi. Kemudian yang keempat adalah peranan orang tua murid. Nah, di sini peranan mereka itu dapat berkenaan dengan 2 hal, yaitu yang pertama dalam penyusunan kurikulum. Nah, dalam penyusunan kurikulum ini mungkin tidak semua orang tua dapat ikut serta, hanya terbatas kepada beberapa orang saja yang cukup waktu dan mempunyai latar belakang yang memadai. Kemudian yang kedua itu dalam pelaksanaan kurikulum itu diperlukan kerjasama yang sangat erat antara guru dengan para orang tua murid. Nah, sebagian kegiatan belajar ini dituntut kurikulum dilaksanakan di rumah dan orang tua mengikuti dan juga mengamati kegiatan belajar anaknya di rumah. Yang kelima ada peran komite sekolah.
Nah, komite sekolah ini merupakan nama baru pengganti Badan Pembantu Penyelenggara Pendidikan atau disingkat dengan BP3. Nah, secara substansial, kedua istilah tersebut tidak begitu mengalami perbedaan. Yang membedakan itu hanya terletak pada pengoptimalan peran serta masyarakat. Nah, dalam mendukung dan mewujudkan mutu pendidikan. Kemudian, komite sekolah adalah badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengolahan pendidikan di satuan pendidikan, baik pada pendidikan prasekolah, jalur pendidikan sekolah, maupun jalur pendidikan di luar sekolah. Yang keenam ada peran pengusaha. Nah, di sini berkaitan dengan peranan masyarakat dalam pendidikan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2005 pada pasal 54 yaitu tentang peran serta masyarakat dalam pendidikan. Menyebutkan ada 3 yaitu peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan. Kemudian yang kedua itu, masyarakat ini dapat berperan serta sebagai sumber pelaksana dan penggunaan hasil pendidikan. Dan yang ketiga, ketentuan mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.